Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan kita lakukan live untuk membahas satu kejadian yang benar-benar menggoncangkan. Saya ingin tanya kepada Anda, apabila Anda orang Indonesia, Anda mendengar berita Gunung Jayawijaya runtuh, apa yang Anda pikirkan, rasakan, yang kemudian mempengaruhi Anda? Kaget. Kalau Anda rakyat Malaysia, apa yang Anda katakan apabila Anda mendengar kabar bahwa Gunung Kinabalu roboh? Bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda yang ada di Sumatera, Anda mendengar kabar bahwa Gunung Kerinci runtuh rata dengan tanah, bagaimana yang Anda rasakan? Kalau Anda yang di Jawa Barat, Anda dengar kabar Gunung Galunggung hancur lebur, bagaimana? Atau Gunung Semeru runtuh, yang Gunung Agung tiba-tiba rata dengan tanah, bagaimana? Anda kaget bukan? Dan Anda ingin tahu ada apa? Nah, begitu juga ketika Deutsche Bank, tertulisnya Deutsche Bank, tapi dibacanya Deutsche Bank, hampir kolaps dan hampir saja bankrupt atau hampir saja mengalami kehancuran setelah berita yang sangat menggemparkan terjadi di Eropa. Nah, begitulah kira-kira ketika mendengar Gunung Kinabalu roboh, Gunung Semeru runtuh, Gunung Galunggung hilang. Ini semua adalah fenomena ketika Deutsche Bank tiba-tiba dinyatakan kolaps. Fenomena ini sangat mengejutkan, seperti Anda terkejut ketika mendengar gunung itu roboh. Saya baru saja keliling di beberapa negara Eropa Barat dan Eropa Timur. Saya keliling di Eropa Barat, di Jerman, di Berlin. Kemudian dari situ saya sambung lagi ke Polandia, Warsawa, untuk melihat sebuah perbedaan ekstrim antara dunia Barat yang sangat kapitalistik dan Eropa Timur yang sangat sosialistik. Tidak sampai di situ, saya sambung lagi ke Hongaria, kemudian saya sambung lagi ke Ceko atau Praha untuk melihat perbedaan bagaimana faham-faham ketika sebuah fenomena kejatuhan. Mungkin masih ingat ya, ketika tembok Berlin itu runtuh bersamaan dengan hancurnya Uni Soviet yang terbelah-belah, terpecah belah. Ini adalah sebuah fenomena yang sama mengejutkannya ketika Deutsche Bank itu roboh. Saat itu saya langsung buat rekaman dan saya katakan bahwa di Eropa sedang terjadi permasalahan. Dari mulai dengan fenomena krisis ekonomi yang luar biasa terjadi Yunani, Italia, dan berbagai negara. Dan saat itu hanya satu negara yang masih tegak, yang namanya Jerman. Jadi kalau digambarkan, dari semua gunung-gunung itu roboh gitu di Eropa. Sebuah gunung yang tegak itu adalah Jerman. Yang masih tegak, katakanlah, negara tersebut. Tiba-tiba Deutsche Bank, sebuah bank yang menggambarkan kedikdayaan Jerman, seperti roboh. Nah, inilah pelajaran bahwa hampir semua yang di muka bumi ini tidak pernah ada yang abadi. Tidak pernah yang bisa senantiasa tegak. Tidak pernah senantiasa dia selamanya bisa kita jadikan pegangan. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan. Kalau ini bermanfaat, tolong Anda komen. Dan kalau ini berguna, tolong Anda share. Oke? Jelas suara saya? Ya, kalau jelas tolong berikan komen. Kalau bermanfaat, tolong komen. Oke, terima kasih. Kalau komen saya akan teruskan, karena kan sayang sekali kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya ingin bahas lagi. Baik, terima kasih Anda sudah memberikan komentar dan Anda sudah mulai men-share. Baik. Ini adalah pelajaran karena ini adalah hari Jumat ya. Saya baru saja selesai
sholat Jumat, saya berada di Cisarua, di sebuah pegunungan di Jawa Barat. Setelah sholat Jumat itu, saya menyadari bahwa kalau kita berpegang kepada sesuatu yang sesuatu tidak abadi, kita senantiasa akan merasakan stres, kehilangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Begitu juga ketika kita hanya berpegang kepada sesuatu yang tidak abadi, tidak akan pernah selamanya kita merasa tenang. Tidak akan pernah selamanya kita tentram. Baik, berikan tanda, ini bermanfaat. Oke, silahkan komen, sejelas suara saya? Oke, terima kasih, silahkan share kalau bermanfaat. Saya ingin sampaikan lagi, terlalu banyak orang di muka bumi ini yang senantiasa mengajarkan tentang sesuatu yang dianggapnya paling hebat. Negara ekonomi yang sangat tinggi di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Anda tahu, hasil survei membuktikan 40% warga negara Singapura ingin keluar dari Singapura. Padahal taman sudah ada, ekonomi sudah baik, nampak sudah sejahtera. Apa yang kurang? Apa the missing power? Apa the missing link? Sesuatu yang hilang, sesuatu power yang tidak kita dapatkan adalah ketika kita hanya mengandalkan kekuatan intelektual kita, mengandalkan kekuatan materi kita, mengandalkan kekuatan ekonomi kita, mengandalkan sesuatu di luar dari sesuatu yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda yang ahli ekonomis, pengamat ekonomi mengatakan, Pak Ari kok tidak logik, kok bicara tentang agama di saat bicara krisis ekonomi, hancurnya atau robohnya Deutsche Bank. Ini yang terjadi. Ketika kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Tuhan, di tengah permasalahan ekonomi, kita seolah dianggap berbicara tentang sesuatu yang tidak saintifik. Inilah mindset kita yang memisahkan antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai ekonomi. Yang memisahkan antara nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-nilai kecerdasan intelektual. Hari ini mata kita dibuka setelah hancurnya gunung besar, yaitu Bank Deutsche Bank di Jerman tersebut. Barulah kita sadar bahwa apa saja di muka bumi tiada yang abadi. Ini mengingatkan kita agar senantiasa hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berpegang teguh kepada Dia yang Maha Tinggi. Karena dengan hanya berpegang kepada nilai-nilai tersebutlah hati kita akan merasa tenang, hati kita akan merasa tentram. Kita tahu berapa banyak anak-anak yang bunuh diri di negara-negara yang sudah sangat maju seperti di Amerika, atau juga mungkin di beberapa negara di Eropa yang katanya ekonominya bagus, tetapi angka bunuh diri sudah sangat tinggi sekali. Bahkan narkotika menggejala di kalangan remaja. Mengapa? Karena ia tidak mendapat kebahagiaan. Mengapa? Karena tidak mendapat ketentraman. Mengapa? Karena berpegang kepada sesuatu yang labil, sesuatu yang tidak bisa kita mampu pertahankan. Oleh karena itu, kita semuanya harus kembali berpikir ulang tentang prinsip hidup apa yang harus kita pertahankan. Tentang prinsip hidup apa yang harus kita pegang teguh. Tentang prinsip hidup apa yang harus kita jadikan tujuan utama. Tentang cita-cita kita. Tentang pegangan kita. Tentang nilai-nilai kita. Baik. Masih bermanfaat? Baik, kalau bermanfaat penjelasan saya, tolong Anda komen, tolong Anda berikan share. Baik, terima kasih. Nah, inilah yang hari ini kita bisa ambil pelajaran. Bagi saya, ini sangat penting, karena saya baru keliling di Eropa Timur, Eropa Barat, 2000 km lewat darat, dan saya melihat dan menyadari akhirnya sebuah negara yang dikagumi, negara yang sangat hebat, negara yang sangat raksasa, bank yang merupakan simbolnya yang sangat kuat, Deutsche Bank. Begitu saja. Pelajaran bagi kita. Janganlah jadi orang yang sombong. Janganlah jadi orang yang angkuh. Banyak sekali
kita sombong dengan gelar-gelar kita. Kita angkuh dengan kesombongan-kesombongan kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kekuasaan kita, ketampanan kita, apa saja yang kita anggap menjadi kekuatan, ternyata semua hilang begitu saja. Coba bayangkan akhirnya hal ini terjadi di diri kita. Pelajari sekarang hal yang lebih kecil. Gak usah bicara duit bank. Apa yang bisa kita pegang teguh? Tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan sirna binasa kecuali Dia yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mudah-mudahan bertambah keimanan kita hari ini, bertambah ketakwaan kita hari ini, dan bergantilah pemikiran kita tentang apa yang paling benar, apa yang paling prinsip, dan apa yang harus kita pegang teguh, dan apa yang harus kita miliki. Mudah-mudahan dengan cara itulah hidup kita akan menjadi tenang. Dengan cara itulah hidup kita menjadi tentram. Karena ketentraman, kebahagiaan bukanlah terletak pada apa yang kita miliki dan kita gantungkan. Kebahagiaanlah terletak ketika kita mampu di dalam jiwa kita memiliki kekuatan yang sejati, ketika kita menggantungkan diri kita kepada Dia yang Maha Tinggi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.